Pada video kali ini, kita akan belajar dari Magnus cara memanfaatkan pion lemah. Game ini terjadi pada final kejuaraan dunia catur Blitz 2024. Akurasi Magnus bahkan mencapai 95%. Ian Nepomniachtchi yang memegang bidak putih memulai dengan E4. Magnus bertahan dengan pertahanan Sisilia. Setelah kuda F3, kuda C6, lalu Ian Nepomniachtchi memilih varian gajah B5. Varian ini disebut dengan Nesmedinov Rostolimo attack. Magnus mendorong G6 mempersiapkan gajah fianchetto. Setelah Ian Nepo rokade gajah fianchetto. Lalu benteng ke petak E1 dibalas E5. Setelah gajah makan kuda, pion D makan gajah. Ini menciptakan pion susun di lajur C. Dan pion C5 adalah pion lemah dalam posisi ini. Permainan berlanjut. Ian Nepo mendorong D3, mempersiapkan gajah petak gelap untuk keluar. Dibalas menteri E7, lalu A4. Setelah kuda ke petak F6, A5. Magnus tidak khawatir jika pion terus didorong. Di posisi ini, dia langsung rokade untuk mengamankan rajanya. Kemudian, gajah E3 menekan pion. Magnus selanjutnya mengimbangkan benteng ke petak D8, memberikan shadowing pada menteri putih. Oleh karena itu, menteri menyingkir ke petak C1, bersiap untuk mengadu gajah nantinya. Sampai di posisi ini, Magnus melihat pion C5 sebagai pion lemah. Pion lemah ibarat lelaki pecinta game Dewa Zeus, lelaki yang tidak layak jadi menantu. Oleh karena itu, pion lemah harus disingkirkan. Magnus kemudian mendorong pion ke petak C4. Jika pion ini diambil, maka struktur pion putih akan mengalami kerusakan. Tentu saja, Ian Nepo tidak ingin mengambil pion lemah. Oleh karena itu, dia memainkan benteng A3. Setelah itu, Magnus berhasil menyingkirkan pion lemahnya. Pion makan pion, pion makan pion. Dan sampai di posisi ini, justru putih yang punya pion lemah. Pion D3 menjadi pion gantung yang rawan untuk diserang. Selanjutnya, Magnus Carlsen membawa kudanya ke petak H5. Dia berencana untuk menempatkan kudanya di petak F4. Di posisi ini, Ian Nepomniachtchi menyerang menteri. Dan sampailah kita pada posisi yang penuh pembelajaran. Ada 3 pelajaran yang bisa kita petik di posisi ini. Yang pertama, Magnus Carlsen melihat pion lemah putih berada pada petak terang. Itu artinya gajah petak gelapnya tidak akan berperan besar di babak ending game. Yang kedua, Magnus menilai gajah petak gelapnya pasif, sehingga perlu untuk menukar perwira pasif dengan perwira aktif lawan. Dan yang ketiga, apabila pertukaran gajah petak gelap terjadi, maka kuda hitam bisa leluasa menduduki petak F4 sesuai dengan rencana langkah sebelumnya. Oleh karena itu, Magnus Carlsen tanpa ragu mengadu gajah petak gelap. Dan di posisi ini, Ian Nepomniachtchi memilih untuk menukar gajah. Setelah menteri makan gajah, rencana Magnus berhasil. Sekarang, kuda bisa masuk di petak F4 tanpa terganggu oleh gajah. Ian Nepomniachtchi menempatkan menterinya di petak C5 untuk menekan pion. Namun, benteng menjaga pion. Setelah kuda B ke petak D2 bersiap untuk menambah tekanan pada pion E, Magnus menjawab dengan gajah G4 menyerang kuda. Jika putih terburu-buru menempatkan kuda di petak C4 untuk menekan pion, maka ada balasan gajah makan kuda. Pion harus makan gajah. Setelah itu, benteng A ke petak D8. Pion hitam tetap terjaga. Putih memiliki kerusakan pada struktur pionnya, dan
hitam punya banyak ancaman. Hitam begitu unggul dalam posisi seperti ini. Oleh karena itu, ia Nepomniachtchi mengusir gajah. Gajah makan kuda, kuda makan gajah. Lalu, kuda ke petak F4. Nepo membawa raja ke petak H2. Dan di posisi ini, Magnus ingin mengaktifkan bentengnya. Dia kemudian memainkan langkah pengorbanan posisional pion B6. Pion makan pion, pion makan pion. Ancaman pada menteri. Jika menteri makan pion, maka benteng A ke petak B8, menteri terancam, begitupun dengan pion. Setelah menteri C5, benteng makan pion. Ia Nepomniachtchi tidak ingin hal ini terjadi. Oleh karena itu, di posisi ini, Nepo mengambil benteng, membiarkan Magnus makan menteri. Setelah itu, benteng makan benteng, skak, raja lari ke petak G7. Ia Nepomniachtchi dihadapkan pada sebuah pion beracun. Apabila benteng mengambil pion beracun, maka kuda makan pion. Hitam unggul kualitas yang sangat signifikan. Dan apabila kuda yang makan pion beracun, ada balasan kuda E6. Mengancam kuda dan juga pion. Setelah kuda mundur ke petak F3, menteri makan pion B2. Hitam berada pada posisi yang menekan. Ia Nepo tentu saja tidak terjebak. Terlebih dahulu, benteng E3. Setelah menteri D6, kuda mundur ke petak E1. Di posisi ini, Magnus kembali mengorbankan pion lemahnya. C4, pengorbanan posisional yang sangat bagus. Pion makan pion, lalu menteri menempati baris kedua. Oleh karena itu, raja mundur ke petak G1 untuk menjaga pion F, namun menteri makan pion B. Setelah itu, benteng C8 menyerang pion, tetapi menteri menyerang balik benteng. Benteng kembali ke petak D8, lalu menteri B4. Ia Nepo coba untuk memainkan kuda F3, membiarkan menteri makan pion. Sampai di sini, lagi-lagi sebuah pion beracun diberikan Magnus untuk Nepo. Apabila kuda nekat makan pion, maka menteri C1 skak setelah raja ke petak H2, menteri F1 mengancam skak mat. Dan jika benteng ke petak G3 bermaksud untuk menjaga pion, ada balasan kuda ke petak E2 menyerang benteng dan juga mengancam skak mat. Setelah langkah terbaik kuda F3 dimainkan, maka menteri makan pion. Benteng G5, H6. Setelah benteng G4, H5. Kalaupun benteng ke petak G5, maka C5. Kita kembali pada game sesungguhnya. Ia Nepo tidak makan pion. Dia menempatkan benteng di petak D7, berencana menyerang pion F. Magnus melakukan skak. Lalu benteng mundur, menyerang balik menteri, menteri C3, lalu benteng E3, lagi-lagi menteri terancam. Kali ini, menteri mundur ke petak B2. Setelah itu, ia Nepomniachtchi membuat blunder. Dia terburu-buru menempatkan kuda di petak G5 untuk menyerang pion F. Magnus langsung menyerang dengan benteng C1, skak. Kali ini, benteng tidak bisa mundur. Raja harus lari ke petak H2. Setelah itu, menteri F1 mengancam skak mat. Apabila raja lari ke petak G3, maka menteri makan pion skak. Setelah raja ke petak H4, menteri makan pion kembali skak. Benteng bisa menutup skak, akan tetapi kuda G2 lagi-lagi skak dan raja harus lari ke petak G4. Setelah itu, pion H5, skak mat. Oleh karena itu, ia Nepomniachtchi mencoba memainkan benteng makan pion, skak. Raja tidak boleh lari karena jika raja lari, maka putih akan menang. Sebagai contoh, jika raja lari ke petak H6, maka benteng G3, ancaman skak mat dalam satu langkah. Menteri harus dikorbankan. Oleh karena itu, raja mundur ke petak G8, mempertahankan ancaman skak mat.
Dan jika di posisi ini benteng G3 bermaksud untuk menjaga pion, maka ada balasan kuda E2, ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Apabila putih mencoba dengan H4, maka ini adalah skakmat dalam 7 langkah, dimulai dengan menteri G1 skak, raja H3, menteri H1 kembali skak, raja harus ke petak G4. Setelah H5, raja terpaksa ke petak F3, lalu kuda D4 kembali skak, raja ke petak E3, menteri C1 skak. Setelah raja ke petak D3, menteri C2 lagi-lagi skak. Setelah raja ke petak E3, menteri C3, skakmat tidak bisa dihentikan. Oleh karena itu di posisi ini, dengan berat hati ia Nepomniachtchi menukar bentengnya dengan kuda. Setelah pion makan benteng menyerang benteng, maka benteng F3. Lalu pion menyerang kuda, kuda menyerang balik pion, tetapi G5 mempertahankan pion. Ia Nepomniachtchi berada pada posisi yang sangat tertekan. Dia mencoba dengan E5, namun menteri C4. Setelah kuda lari, menteri D5, kuda B7, menteri makan pion. Magnus siap mendorong pion bebas. Raja mundur ke petak G1, C5, raja H2, C4. Setelah itu, Nepo mencoba untuk menyerang. Akan tetapi, Magnus mendorong F3 open skak, membuat raja mundur ke petak G1. Kemudian, menteri menyerang benteng. Ia Nepo belum menyerah. Benteng A8 skak, raja G7. Setelah kuda ke petak C5, menteri C1 kembali skak, raja lari ke petak H2, lalu menteri F1. Magnus mengancam skakmat dalam 1 langkah. Ia Nepo belum juga menyerah. Benteng A7 skak, raja G8, benteng A8 skak, raja F7, benteng A7, raja E8. Setelah benteng A8, raja kembali ke petak E7. Nepo coba untuk mencari remis. Benteng kembali ke petak A7 skak, raja D8. Setelah itu kuda E6 kembali skak, raja sembunyi di petak C8. Setelah benteng C7 skak, raja ke petak B8. Sampai di posisi ini, ia Nepo kehabisan waktu. Sampai di posisi ini, ia Nepo sudah tidak punya tempat untuk melakukan skak. Dia kemudian mengambil pion. Namun, setelah menteri makan pion, ia Nepomniachtchi menyerah. Bagaimanapun juga, tidak ada harapannya untuk menang. Apabila game dilanjutkan misalnya dengan raja H1, maka menteri makan pion kembali skak. Setelah raja H2, menteri E2. Kita menang dengan sangat mudah.